Barreskrim Polda Metro bahwa sejak awal menerima laporan, kami tim identifikasi baik dari Polres, Polda, dan di bawah asistensi dari Pusiden Baris Polri melakukan olah TKP, dan yang paling utamanya tentu di sana melakukan pencarian barang bukti yang dimana salah satunya yaitu sidik jari, dimana berdasarkan keilmuan menurut daktiloskopi dari beberapa barang bukti yang sudah diamankan oleh rekan kita, kami melakukan pengembangan, dan salah satu yang diperoleh mengenai sidik jari yaitu yang terdapat pada lakban warna kuning merek Daimaru yang dimana digunakan menutup atau melilit dari saudara ADP. Dan kemudian dari lakban yang kita amankan dilakukan penelitian lebih lanjut sesuai dengan kaidah keilmuan dan juga aturan ketentuan yang ada. Kita lakukan treatment yaitu melalui kimia basah, melalui kristal violet, ya. Diperoleh sidik jari di mana ada beberapa sidik jari namun yang memang memenuhi syarat ataupun layak bisa diperiksa atau dibaca, yaitu satu, dan kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut yang sesuai dengan kaidah karakteristik yang ada, ya, diperoleh dan dibandingkan dengan sidik jari yang dimiliki oleh saudara ADP sesuai dengan kaidah keilmuan bahwa minimal 12 karakteristik yang diperoleh yang harus ada, bahwa itu bisa dikatakan sama hasil dari pengembangan yang ada di lakban dengan sidik jari yang kita ambil dari saudara ADP memenuhi kriteria persyaratan 12 titik yang sama. Ya, jadi hasil dari tim identifikasi utama terkait pencarian sidik jari bahwa di lakban yang diperoleh yaitu sidik jari dari saudara ADP. Mungkin untuk yang selanjutnya terkait barang bukti yang lain dan juga menguatkan, kita juga ada penelitian lebih lanjut secara DNA dari laboratorium forensik. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dirkrim Polda Metro Jaya, dan selamat sore rekan-rekan media. Kami dari tim Puslapor Barreskrim Polri, sama seperti rekan kita dari Pusiden, itu di bawah Barreskrim bagian dari scientific investigation. Di dalam hal ini, tugas pokok kami adalah melakukan pemeriksaan TKP kriminalistik dan pemeriksaan laboratorium kriminalistik terhadap barang bukti. Terhadap pemeriksaan TKP kriminalistik yang kami lakukan, kami tidak menemukan di TKP adanya bercak darah, sperma, atau material biologi yang ada di TKP, di kamar korban maupun di luar kamar korban, seperti di kamar mandi dan di ruang tidur. Kami tidak menemukan adanya material biologi dari orang lain. Terus kami selanjutnya dari barang bukti yang kami ambil dari TKP, kami lanjutkan konfirmasi dengan laboratorium yang ada di kami, termasuk beberapa barang bukti yang kami terima dari rekan-rekan penyidik Polda Metro Jaya. Ada 13 item yang kami periksa. Hanya satu yang sangat menarik di sini adalah pada sisa lakban di
bonggol atau gulungan lakban itu terdapat DNA daripada saudara almarhum ADP. Demikian. Terima kasih Pak Irfan. Mohon izin kami perwakilan dari tim Subdit Toksikologi Puslapor Baris Krim Polri pada kesempatan ini ingin menyampaikan hasil toksikologi. Pada tanggal 10 Juli 2025, tim Subdit Toksikologi Forensik Baris Krim Polri telah menerima sejumlah sampel biologis dari almarhum dari penyidik Reskrim Polda Metro Jaya yang berisi organ dan cairan tubuh milik almarhum ADP. Sampel biologis tersebut terdiri dari 8 jenis antara lain otak sebanyak 1 pot, empedu sebanyak 1 pot, limpa sebanyak 1 pot, hati sebanyak 1 pot, ginjal sebanyak 1 pot, lambung sebanyak 1 pot, darah sebanyak 7 tabung, dan urin sebanyak 1 pot. Pemeriksaan di laboratorium Subdit Toksikologi Forensik ini bertujuan untuk mendeteksi senyawa toksin yang beradanya apakah ada di dalam organ dan cairan tubuh tersebut, antara lain obat-obatan, bahan kimia, pestisida, alkohol, dan lain-lain. Metode analisis yang digunakan terhadap sampel biologis antara lain berupa uji pendahuluan seperti Conway atau mikrodifusi dan good side test. Ini bertujuan untuk menguji apakah pada sampel uji tersebut terdeteksi senyawa toksin seperti cyanida, arsenik, alkohol, dan amonia. Kemudian setelah dilakukan uji pendahuluan, seluruh sampel dilanjutkan ke tahap pemeriksaan alat-alat instrumen, antara lain gas kromatografi mass spectrometry atau GCMS, kemudian gas kromatografi offline ionization detector atau GCFID, kemudian liquid kromatografi mass spektrometri atau LCMS, dan ion kromatografi. Setelah dilakukan rangkaian pemeriksaan sampel, didapat hasil sebagai berikut. Seluruh organ dan cairan tubuh milik almarhum ADP tidak terdeteksi senyawa toksin seperti pestisida, cyanida, arsenik, alkohol, maupun narkoba. Kemudian dari pemeriksaan lanjutan ditemukan hasil sebagai berikut. Pada otak ditemukan atau terdeteksi paracetamol, empedu terdeteksi klorfeniramin, limpa terdeteksi klorfeniramin, hati terdeteksi klorfeniramin, ginjal terdeteksi paracetamol dan klorfeniramin, lambung terdeteksi klorfeniramin, darah terdeteksi klorfeniramin, urin terdeteksi paracetamol dan klorfeniramin. Kesimpulannya, pemeriksaan menunjukkan seluruh sampel organ dan cairan tubuh tidak terdeteksi senyawa toksik umum seperti pestisida, cyanida, arsenik, alkohol, maupun narkoba. Namun, ditemukan kandungan paracetamol dan klorfeniramin pada berbagai jaringan dan cairan tubuh almarhum ADP. Menurut studi literatur dari farmakologi, klorfeniramin atau biasa disebut CTM adalah sejenis antihistamin yang dapat meredakan gejala alergi seperti hidung tersumbat dan bersin, serta memiliki efek sedatif ringan seperti mengantuk. Kemudian paracetamol merupakan jenis obat analgesik dan antipiretik yang dapat meredakan nyeri serta menurunkan demam. Kombinasi kedua jenis senyawa tersebut biasa ditemukan pada obat flu dan demam yang umum beredar di pasaran. Temuan ini menunjukkan adanya konsumsi atau paparan obat sebelum kematian. Selanjutnya, seluruh hasil pemeriksaan telah dituangkan ke dalam produk berita acara pemeriksaan nomor 4224/KTF/2025 dan telah diserahkan kepada penyidik serta kedokteran forensik untuk analisis lebih lanjut. Demikian penyampaian hasil toksikologi ini saya sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon izin Bapak Direktur Reserse Lumbung, Bapak Kabid Humas. Kami dari Laboratorium Digital Forensik atas izin Bapak Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya, izinkan kami menyampaikan hasil temuan-temuan kami yang berkaitan dengan perkara yang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.
Jadi kami digital forensik menerima sebanyak 14 digital evidence atau barang atau benda uji digital, di mana 5 diantaranya adalah yang diduga dimiliki atau dikuasai atau digunakan oleh ADP. Dari barang-barang tersebut kami lakukan pemeriksaan yang menggunakan standarisasi internasional yaitu ISO 17025, kemudian 27037 dan 27042, di mana tata cara dan prosedurnya adalah melakukan namanya collecting, acquiring, analisis dan investigasi. Jadi proses yang kami lakukan menggunakan prosedur namanya komputer forensik, storage forensik, mobile phone forensik, internet dan cloud forensik, kemudian multimedia forensik. Dari proses tersebut kami akan melakukan namanya relevansi terhadap peristiwa yang ditangani, baik dari amount data maupun timestamp yang terjadi. Dari report result, kami melakukan pemeriksaan atau analisis terhadap file multimedia dari CCTV, gambar yang diambil dari rekaman CCTV sebanyak 20 titik. Kami melakukan analisa namanya analisa base metadata, kemudian stream data, frame by frame, dan GOP. Jadi keseluruhan file video yang kami analisa, mulai dari gambar atau video di Kemenlu, kemudian di GI, kemudian di tempat kos almarhum, kami tidak menemukan adanya motion atau gerakan atau gambar yang memiliki atau muatan tindakan kekerasan fisik. Kemudian terhadap barang-barang lainnya yang diduga dikuasai atau digunakan oleh almarhum, salah satu temuan yang menarik dari digital forensik adalah pada perangkat seluler handphone, di mana perangkat tersebut aktif pertama berdasarkan devices riwayat devices. Jadi handphone aktif pertama tanggal 29 Juni 2019, kemudian terakhir digunakan komunikasi tanggal 20 September 2022. Dari handphone tersebut, kami menemukan adanya pengiriman email yang dimiliki atau digunakan oleh pengguna digital evidence. Alamatnya adalah di darut_c@yahoo.com, dikirim ke salah satu badan amal yang menyediakan layanan dukungan terhadap orang yang memiliki emosional yang mengalami perasaan tertekan dan putus asa, termasuk yang dapat menyebabkan bunuh diri. Itu kami menemukan sebanyak 2 segmen. Segmen yang pertama di tahun 2013, dimulai dari tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan 20 Juli 2013. Di situ sudah saya sampaikan ke penyidik yang menangani. Pada intinya adalah menceritakan tentang alasan ada keinginan untuk bunuh diri. Kemudian di segmen tahun 2021, dimulai dari tanggal 24 September 2021 sampai dengan 5 Oktober 2021, sebanyak 9 segmen, dari sebanyak pengirimannya 9 segmen. Intinya adalah sama, ada niatan yang semakin kuat untuk melakukan bunuh diri karena problem yang dihadapi. Kira-kira itu yang kami temukan yang potensial, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin, terima kasih Pak Direktur. Jadi saya sampaikan kembali, saya tekankan bahwa rekaman yang diberikan kepada kami di laboratorium forensik setelah dilakukan analisis by basisnya metadata, stream data, kemudian frame by frame, dan juga GOP itu adalah group of picture masing-masing frame, tidak ditemukan adanya penyisipan atau pemotongan frame sepanjang video yang memiliki durasi tertentu. Jadi kami sudah melakukan penelitian sebanyak 130 event yang dimulai dari basement kemudian sampai dengan dilakukan identifikasi di tempat kos tanggal 8. Jadi kami tidak menemukan adanya
konten-konten yang bermuatan atau gerakan-gerakan yang memiliki muatan adanya tindakan kekerasan. Demikian, terima kasih Pak Direktur. Terima kasih Pak Dir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Pak Dir Reskrim Polda Metro bersama dengan Pak Wadir dan juga Bapak Kabid Humas dan Bapak tim penyelidik jajaran Subdit Resmob dan juga bapak-bapak kolega kolaborasi interprofesi forensik. Asosiasi Psikologi Forensik Himpunan Psikologi Indonesia, kami adalah organisasi profesi dan keilmuan yang berfokus pada upaya penerapan ilmu psikologi dalam konteks penegakan hukum. Tentu berlandaskan pada prinsip ilmiah, kami menjunjung tinggi etika profesi dalam rangka upaya memahami secara holistik aspek psikososial individu. Dan sebelum menyampaikan temuan terkait hasil pemeriksaan psikologi forensik atas meninggalnya almarhum yang dengan hormat saya sebutkan namanya Bapak Arya Daru Pangayunan, izinkan kami menyampaikan duka cita yang sangat mendalam kepada keluarga, sahabat, rekan kerja, dan seluruh pihak yang mengenal dan tentu kehilangan almarhum. Mari kita doakan almarhum, kita doakan keluarga yang ditinggalkan, kolega yang ditinggalkan. Terkait meninggalnya almarhum Arya Daru, Apsifor mendapatkan rujukan untuk melakukan pemeriksaan psikologi forensik dari Direktorat Reskrim Polda Metro untuk mendukung proses penyelidikan yang sedang berjalan. Kami sangat mengapresiasi undangan ini untuk turut terlibat dalam scientific crime investigations dengan kolega profesional dari keilmuan forensik lainnya guna mendukung upaya penegakan hukum yang menyita perhatian masyarakat. Kami membentuk tim pemeriksa yang terdiri dari 7 psikolog-psikolog yang memang memiliki pengalaman melakukan pemeriksaan psikologi forensik khususnya dengan pendekatan otopsi psikologis. Otopsi psikologis merupakan suatu proses evaluasi psikologis terhadap individu yang telah meninggal untuk kita mendapatkan gambaran, pemahaman mengenai dinamika psikososial yang berkontribusi terhadap meninggalnya individu. Penggalian kondisi psikososial tersebut dilakukan dengan multi metode, multi tools, dan melibatkan multi informan. Kami mewawancara secara mendalam keluarga, rekan kerja, atasan, dan individu-individu yang mengenal almarhum. Kami juga menelaah dokumen, informasi yang relevan tentang kehidupan pribadi dan profesional almarhum, serta informasi lain yang kemudian diperhadapkan dari pihak kepolisian untuk kami memahami mengenai profil psikologis dan dinamika psikososial almarhum. Tentu dalam tahap pemeriksaan kami Apsifor menjunjung tinggi pendekatan trauma informed care. Artinya di sini kami menyadari bahwa setiap individu yang terlibat dalam proses wawancara kami sedang dalam proses kedukaan. Sehingga kami menekankan pentingnya empati dan keamanan psikologis dalam upaya memahami perjalanan hidup seseorang, termasuk mereka yang telah wafat. Jadi seluruh proses ini kami lakukan dengan sangat hati-hati, kami berpegang teguh pada kode etik profesi psikologi Indonesia. Nah, berdasarkan pemeriksaan psikologis dengan metode otopsi psikologis yang kami lakukan, kami mengidentifikasi beberapa temuan bermakna terkait almarhum yang dapat kami sampaikan. Yang pertama, almarhum merupakan individu yang dikenal di lingkungannya sebagai pribadi dengan karakter positif. Beliau bertanggung jawab, suportif terhadap rekan kerja, pekerja keras, sangat diandalkan, dan merupakan individu yang peduli terhadap lingkungannya. Sebagai sosok yang kedua, sebagai sosok yang selalu berusaha menampilkan karakter diri, kualitas diri yang positif di lingkungan, almarhum mengalami kesulitan dalam mengekspresikan emosi negatif yang kuat, terutama dalam situasi tekanan yang tinggi. Tekanan tersebut dihayati secara mendalam sehingga mempengaruhi bagaimana almarhum memandang dirinya, memandang lingkungan, memandang masa depan. Almarhum berusaha menginternalisasi berbagai emosi negatif yang dirasakan dan berupaya untuk tidak menunjukkannya di depan orang lain. Meskipun demikian, kami menemukan bahwa pada almarhum ada riwayat di mana almarhum berupaya untuk mengakses layanan kesehatan mental secara daring. Terakhir kali dari data-data yang dihimpun, kami melihat kurang lebih sekitar tahun 2021. Awalnya dari data yang dihimpun di tahun 2013. Yang ketiga, ini kami pikir juga sangat penting bagaimana kita memahami situasi kehidupan almarhum.
bahwa masa akhir kehidupannya sebagai diplomat, almarhum bertugas yang sangat mulia melakukan perlindungan terhadap warga negara Indonesia. Almarhum adalah pekerja kemanusiaan. Beliau memikul berbagai tanggung jawab menjalankan tugas peran profesional sekaligus peran-peran humanistik sebagai pelindung, pendengar, sebagai rescuer, penyelamat bagi WNI yang terjebak dalam situasi krisis demi memastikan bahwa negara hadir bagi WNI yang ada di luar negeri. Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa peran tersebut tentu menuntut empati yang tinggi, kepekaan emosional yang mendalam, ketahanan psikologis, sensitivitas sosial, yang ini semua tentu menimbulkan dampak seperti burnout, compassion fatigue atau kelelahan kepedulian, terus menerus terpapar dengan pengalaman-pengalaman penderitaan, vicarious trauma. Nah, dinamika psikologis tersebut kami temukan di masa akhir kehidupannya. Yang keempat, meskipun menghadapi dinamika psikologis yang kompleks, karakteristik kepribadian almarhum yang berusaha untuk menekan apa yang dirasakan membuat almarhum cenderung sulit untuk atau mengalami hambatan dalam mengelola kondisi psikologis negatif yang dialaminya secara adaptif dan cenderung berusaha untuk menutupinya. Dinamika dalam diri tersebut membuat almarhum mengalami hambatan personal untuk mengakses dukungan, bantuan psikologis dan lingkungan terdekat dan tenaga profesional kesehatan mental. Setelah terakumulasi penghayatan almarhum tersebut mengenai dirinya, masalah, tekanan hidup di episode terakhir kehidupannya ini, kemudian mempengaruhi proses pengambilan keputusan almarhum terkait cara kematiannya atau upaya untuk mengakhiri kehidupannya. Bapak Ibu, masyarakat sekalian, kami Apsifor menegaskan bahwa kondisi psikologis individu tidak dapat disederhanakan dari satu aspek kehidupan, melainkan kita perlu memahami hasil interaksi dari berbagai faktor personal, faktor profesional, sosial, dan struktural. Oleh karena itu tidak ada satu faktor tunggal yang dapat menjelaskan kondisi psikologis atau kesehatan mental almarhum yang negatif ini. Oleh karena itu, Apsifor mengajak masyarakat untuk secara bijak berkomentar di media sosial terkait kasus. Mari kita kedepankan upaya mendukung kesejahteraan psikologis keluarga, sahabat, dan rekan-rekan almarhum. Kita kedepankan harkat dan martabat almarhum yang mendedikasikan hidupnya untuk negara. Kami juga mengajak masyarakat untuk menanggapi masalah kesehatan mental dengan penuh empati tanpa stigma. Kami memahami bahwa tekanan psikologis dapat dialami oleh siapapun, termasuk mereka yang tampak kuat, tampak berprestasi, berdedikasi, bahwa tidak semua tekanan kondisi psikologis negatif tampak secara kasat mata. Banyak individu memilih menyimpan perasaan sendiri karena adanya stigma, budaya profesional, norma sosial, atau kekhawatiran akan penilaian negatif dari lingkungan. Oleh karena itu, kami mendorong seluruh pihak, termasuk institusi, organisasi kerja, untuk kita menyediakan lingkungan yang mendukung ekspresi emosi secara sehat, menghilangkan stigma terhadap orang mencari bantuan psikologis, serta menumbuhkan budaya saling peduli, untuk berbagi beban secara terbuka dalam suasana yang aman. Akhirnya kami berharap bahwa hasil pemeriksaan ini tidak hanya menjadi bagian dari proses investigasi hukum saja, tetapi juga menjadi momentum untuk kita meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya kesehatan mental. Almarhum ADP pertama kali jenazah masuk ke Rumah Sakit Cipto itu dengan surat permintaan visum dari Polsek Metro Menteng pada tanggal 8 Juni tahun 2025 sekitar 13.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya ada surat pelimpahan dari Polsek Menteng kepada Polda Metro Jaya. Kita menerima jenazah itu dan juga dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan luar jenazah itu sekitar pukul 13.55 waktu Indonesia Barat. Serta selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan luar jenazah, kita menunggu pihak keluarga, dalam hal ini istri dari almarhum, dan menginfokan bahwa akan dilakukan pemeriksaan otopsi atau pemeriksaan bagian dalam tubuh almarhum. Selanjutnya setelah berkoordinasi dengan keluarga, pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di hari yang sama, kami melakukan pemeriksaan dalam atau otopsi
dapat kami sampaikan terkait dengan temuan-temuan baik itu pada pemeriksaan luar ataupun pemeriksaan dalam jenazah. Yang pertama, ditemukan adanya luka terbuka dangkal dengan tepi tidak rata pada bibir bawah bagian dalam. Selanjutnya terdapat luka-luka lecet pada pipi kanan dan pada leher, yang terdiri dari 1 buah luka lecet di pipi kanan dan ada 5 buah luka lecet di bagian leher. Selanjutnya kami temukan pula adanya memar-memar pada kelopak atas mata kiri, ada memar juga pada bibir bawah bagian dalam, lengan atas kanan dan juga lengan bawah kanan, dengan masing-masing 1 buah memar pada kelopak atas mata kiri, 1 buah memar pada bibir bawah bagian dalam, ada 2 buah memar pada lengan atas kanan dan 2 buah memar pada lengan bawah kanan. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan otopsi, karena ditemukan adanya luka-luka pada daerah leher, kami melakukan otopsi menggunakan teknik khusus leher dengan upaya mendalami apakah luka-luka yang terdapat pada bagian luar itu ada berdampak terhadap organ-organ di dalam leher. Selanjutnya dapat kami laporkan bahwa pada otot-otot leher itu tidak ditemukan adanya resapan darah. Selanjutnya pada batang tenggorok itu berisi lendir dan busa halus berwarna putih kemerahan. Selanjutnya kami temukan pada organ dalam, itu pada kedua paru ditemukan adanya sembab paru atau pembengkakan pada paru, serta pada seluruh organ-organ dalam itu kami temukan adanya pelebaran pembuluh darah dan juga bintik-bintik perdarahan. Dari pemeriksaan-pemeriksaan tersebut, seluruh organ kita ambil sampel jaringannya, baik itu untuk dilakukan pemeriksaan toksikologi dan juga pemeriksaan histopatologi. Pemeriksaan awal toksikologi di Rumah Sakit Cipto dilakukan pemeriksaan penyaring nafsa dan juga alkohol menggunakan sampel urin, didapatkan hasil negatif. Walaupun hasilnya negatif, tetap kita lakukan konfirmasi ke Puslapfor dengan hasil seperti yang disampaikan tadi. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan histopatologi, kita konfirmasi luka yang ada di bibir bagian dalam, didapatkan hasil dari histopatologi forensik bahwa terdapat gambaran perdarahan pada luka tersebut yang sesuai dengan tanda intravitalitas luka. Artinya luka tersebut terjadi pada saat almarhum masih hidup. Selanjutnya ditemukan gambaran kekurangan oksigen, baik itu pada jaringan jantung, adanya gambaran jejas kekurangan oksigen akut. Selanjutnya pada paru ditemukan adanya gambaran perbendungan disertai pembengkakan. Selanjutnya serta organ-organ dalam lainnya itu terdapat gambaran kelebaran pembuluh darah dan adanya ekstravasasi sel darah merah atau keluarnya sel dari pembuluh-pembuluh darah. Dapat kami simpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan forensik itu pada pemeriksaan terhadap mayat laki-laki berusia sekitar 39 tahun dan bergolongan darah O ini ditemukan adanya luka terbuka dangkal pada bibir bagian dalam, luka-luka lecet pada wajah dan leher, serta memar-memar pada wajah, bibir bagian dalam, dan anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan darah berwarna lebih gelap dan encer, lendir serta busa halus pada batang tenggorok, adanya sembab paru, tanda-tanda perbendungan pada seluruh organ dalam, dan tidak ditemukan adanya penyakit pada organ-organ dalam almarhum. Selanjutnya pada hasil pemeriksaan laboratorium toksikologi serta histopatologi, dari pemeriksaan laboratorium toksikologi tidak ditemukan adanya zat yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen. Tidak ditemukan adanya penyakit ataupun zat yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen pada organ ataupun jaringan tubuh almarhum.
Maka sebab mati almarhum akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran nafas atas yang menyebabkan mati lemas. Demikian Pak Dir yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.